Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Darmas Moro dari Prodi S1 Informatika dengan nomor NIM 23115489. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya mengerjakan sebuah ujian akhir semester, di mana ujian ini sifatnya individu dan juga di dalam sebuah soal ujian ini. Di sini kami harus menemukan sebuah kekurangan dan kelemahan dari final project yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian kita akan menemukan sebuah solusi dari kelemahan tersebut. Oke, di sini saya akan menjawab dari nomor 2 terlebih dahulu. Nah, di nomor 2 kita di sini diperintahkan untuk mencari sebuah kajian sebanyak 5 paper untuk mengatasi atau meningkatkan atau mengurangi dari kelemahan dari model yang final project yang kita hasilkan. Oke, sebelumnya FYI di sini saya sendiri menggunakan 5 paper dari jurnal internasional. Ada face recognition using vision and transformer, comprehensive comparison between vision transformer and convolutional neural network for face recognition test. Kemudian ada advanced vision transformer based on limited dataset for facial expression recognition. Kemudian face identification using data augmentation based on the combination of DCGINS and basic manipulation. Dan yang terakhir, face recognition via deep learning using data augmentation based on orthogonal experiments. Oke, di sini saya menggunakan 5 paper yang sudah saya ambil di sini kajiannya. Nah, di sini jurnalnya jurnal internasional dan juga di sini semuanya sudah terindeks Scopus. Nah, namun di sini yang saya terapkan dari kelima jurnal ini yang terapkan adalah nomor 5. Soalnya kenapa? Di sini sebelumnya adalah tugas individu, maka setiap anggota dari kelompok kami itu akan berbeda. Nah, di sini kebetulan saya memilih solusi dari kekurangan kami yaitu menggunakan jurnal yang kelima, face recognition via deep learning using data augmentation based on orthogonal experiment. Nah, jurnalnya seperti apa? Jadi jurnalnya seperti ini. Dia jurnalnya internasional seperti saya sebutkan. Nah, jurnal ini dia dari MDPI Q2. Jadi inti jurnal ini yaitu membahas penerapan K-fold cross validation yang dimana sebagai metode evaluasi model machine learning untuk meningkatkan keandalan hasil pengujian. Jadi di penelitian ini berangkat dari permasalahan umum bahwa evaluasi model menggunakan satu kali pembagian data seperti train, test, split sering menghasilkan performa yang tidak stabil dan bergantung pada komposisi data. Nah, jadi gini teman-teman, di kekurangan kami dari proyek kami itu dia sebelumnya overfitting. Jadi dia kekurangan kami itu overfitting dan juga dataset kami kecil. Oke, ini saya akan melanjutkan. Dan juga tadi oleh karena itu penulis menerapkan sebuah key fold cross validation dengan membagi dataset menjadi k bagian, di mana setiap bagian secara bergantian digunakan sebagai data uji sementara, sebagai bagian lainnya digunakan sebagai data latih. Jadi di dalam jurnal ini performa model diukur menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan loss, kemudian dirata-ratakan dari seluruh fold untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih representatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan K-fold cross validation mampu mengurangi bias evaluasi. Nah, ini seperti target kami untuk mencari sebuah solusi dari kekurangan kami, serta memberikan gambaran kemampuan generalisasi model yang lebih baik dibandingkan metode evaluasi konvensional. Penulis juga menekankan bahwa metode ini sangat efektif diterapkan pada dataset yang berukuran kecil hingga menengah. Jadi, ini jurnal yang sangat cocok dan juga memiliki keterikatan lah dengan masalah kami. Nah, di sini sebagai contoh, sebelumnya metode collab
Di sini adalah final project yang telah kami presentasikan sebelumnya di dalam sebuah kelas. Nah, hasilnya seperti ini. Dia overfitting, teman-teman. Di sini bisa dilihat, dia akurasinya tinggi, sangat baik. Dan juga loss-nya juga sangat baik. Namun, untuk validation-nya itu jomplang, teman-teman. Jadi, dia bukan jomplang sih. Dia sangat kurang baik. Jadi, maka dari itu kami menemukan sebuah solusi. Saya menemukan sebuah solusi di sini. Saya menggunakan sebuah key fault cross validation. Nah, jadi saya akan menunjukkan. Di sini dia akan kodenya dia akan menampilkan sebuah hasil perbandingan, teman-teman, dari true seperti gambar ini ada modi dan juga di sini prediksinya modi. Mungkin di sini saya tidak akan merunningnya karena ini harus di running ulang. Oke, langsung saja ke sel yang saya perbaiki di sini, teman-teman, yang saya tambahkan juga. So, intinya di sini saya menambahkan sebuah sel dari kode di mana ini persiapan data untuk key vault. Jadi sel ini mengonversi dataset training TensorFlow atau TrainDS menjadi array 6P, jadi X dan Y, agar dapat digunakan dalam proses key vault cross validation. Jadi ini hasilnya, jumlah total data training ditampilkan sebagai validasi awal. Nah, total datanya adalah sebanyak 556, teman-teman. Oke, kemudian di sel yang kedua, jadi di sini dia untuk sel ini digunakan sebagai inisialisasi key vault cross validation. Nah, kode ini mendefinisikan 5 vault. Nah, jadi di sini saya menggunakan 5K, di mana validation dengan data diacak untuk memastikan pembagian data yang adil dan konsisten. Jadi nanti hasilnya yaitu variabel untuk menyimpan akurasi dan loss tiap vault telah disiapkan. Oke, di sel berikutnya, jadi yang di sini adalah proses training tiap vault. Nanti akan dimunculkan. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman, K-nya adalah 5, maka vault-nya akan sebanyak 5 kali dan juga di sini epoch-nya menggunakan 10 epoch. Jadi di sini model dilatih sebanyak 5 kali. Kemudian masing-masing menggunakan data training dan validasi yang berbeda pada setiap vault. Hasil yang diperoleh riwayat training atau history tiap vault untuk mengevaluasi kestabilan dari performa model. Nah, di sini teman-teman 10 epoch dijalankan selama 5 kali atau 5 vault. Nah, di sini hasilnya teman-teman. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini hasilnya yang sebelumnya dari overfitting, di sini menjadi lebih baik. Di mana di sini sel ini menampilkan sebuah rata-rata akurasi dan loss dari seluruh vault sebagai metrik evaluasi akhir. Jadi performa model menjadi lebih representatif dan tidak bergantung pada satu pembagian. Nah, yang paling bawah, nah di sini akurasi yang dihasilkan. Nah, ini beda banget teman-teman dari yang sebelumnya. Sebelumnya udah kayak gini. Nah, hasilnya yang sudah diterapkan menggunakan sebuah validation key vault, dia menjadi seperti ini teman-teman. Nah, di grafik ini perbandingan akurasi dan loss antara data training dan validasi. Hasilnya, jadi grafik digunakan untuk menganalisis overfitting jika kurva training jauh lebih tinggi dari validasi, maka model masih cenderung overfit. Jadi hasil penerapannya yaitu hasil penerapan dari cross validation menunjukkan bahwa nilai akurasi validasi antar vault berada pada rentang yang relatif konsisten dengan fluktuasi yang lebih kecil dibandingkan evaluasi menggunakan single train validation split. Hal ini mengindikasi bahwa performa model tidak bergantung pada satu subset data tertentu. Selain itu, menggunakan cross validation membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai variasi data dan kesulitan klasifikasi pada dataset. Nah, jadi analisis saya yaitu sebelum kita menggunakan validation tadi performanya ini sangat baik teman-teman. Sebelum kita menggunakan sangat baik banget menurut saya. Namun di sini overfitting teman-teman. Soalnya nilai dari
validasi jauh lebih rendah dengan nilai loss yang tinggi dan tidak stabil, menghasilkan overfitting. Kemudian dari hasil penerapannya, hasil dari solusinya, dan juga ini menunjukkan penerapan K-fold cross validation terbukti meningkatkan stabilitas evaluasi model, mengurangi potensi bias yang muncul akibat pembagian data secara tunggal. Meskipun metode ini tidak secara langsung meningkatkan akurasi model, namun pendekatan ini memberikan evaluasi performa yang lebih objektif dan reliable. Jadi dengan demikian, hasil yang diperoleh dari cross validation lebih layak digunakan sebagai dasar penilaian kualitas model vision transformer pada tugas face recognition. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.